Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita belajar tentang menyelesaikan masalah bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, atau dalam bahasa ringkasnya soal cerita tentang penyelesaian himpunan bilangan bulat. Contoh soalnya, Rehan anak yang rajin. Setiap hari dia rajin mengerjakan latihan soal matematika. Dia ingin sekali mengikuti lomba Olimpiade Matematika Nasional. Hingga suatu hari Rehan memiliki kesempatan untuk mengikuti lomba tersebut. Pada saat perlombaan diberitahukan tentang sistem penilaian lomba. Skor pada kompetisi matematika adalah 4 untuk setiap jawaban benar, 0 untuk soal yang tidak dijawab, dan negatif 1 untuk setiap jawaban salah. Dari 100 soal yang diberikan, Rehan tidak menjawab 7 soal dan salah 4 soal. Berapa nilai akhir yang diperoleh Rehan? Penyelesaian. Baik, di sini lebih jelas. Jumlah soal, Rehan menjawab soal benarnya ada 89. Kenapa 89? Kan di sini tidak ada 89. Nah, yang dikasih tahu soal yang salah. Soalnya jangan lupa tadi ada 100 soal. Soal yang salah 4, yang tidak dijawab oleh Rehan itu ada 7. Soal tidak dijawab ada 7. Berarti soal yang diberitahu oleh soal ada 11 soal, yaitu ini dia, soal 100. Ini yang 7 tidak dijawab, dan yang 4 ini yang dijawab salah. Maka yang dijawab benar adalah 89. Nah, ini soal yang dijawab benar ini 89, sedangkan benar nilainya adalah 4. Maka 89 kali 4 ini 356. Kemudian untuk soal yang salah 4, nilainya untuk yang salah negatif 1. Jadi 4 kali negatif 1, negatif 4. Yang tidak dijawab 7 soal. Yang tidak dijawab tidak diberi nilai atau 0, jadi 7 kali 0, 0. Berarti 358 dikurang atau ditambah negatif 4 tambah 0. Ini dia. Jadi ini tandanya bisa disederhanakan. Ini karena berbeda, jadi bisa negatif. Jadi 356 dikurang 4 ditambah 0. 356 ini jadi negatif, kurang 4 tambah 0. Jadi kalau langsung bisa saja seperti ini. 356 dikurang 4 tambah 0, hasilnya 352. Jangan lupa untuk soal cerita. Jadi, nilai akhir, karena yang ditanyakan adalah ini. Nilai akhir yang diperoleh Rehan adalah ini, ya. Jangan lupa ini penyelesaiannya seperti ini. Jadi jangan tiba-tiba angka ini ada penyelesaiannya seperti itu, ya. Kemudian untuk soal cerita ada hal-hal yang harus kamu ingat. Misalnya seperti ini, ya. Ini garis bilangan, ini 0. Kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini tanda panah, artinya dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kalau misalkan seorang penyelam, misalkan maka 0 inilah permukaan air laut. Kalau dia menyelam, berarti dia turun ke bawah, berarti nilainya negatif. Seperti itu. Misalkan gunung tingginya katakanlah
1.500 di atas permukaan laut. Nah, berarti nilainya positif. Seperti itu. Ya, laut dalamnya misalnya 400 dia di bawah permukaan laut. Nah, berarti negatif. Kita anggap seperti itu. Kemudian kalau mungkin dalam perdagangan ada istilah untung, ya berarti dia positif. Kalau rugi, ya berarti dia negatif. Atau mungkin ada istilah-istilah lain, garis bilangannya seperti ini, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, ini negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Misalkan seseorang berjalan, dia berjalan mundur, nah berarti bernilai negatif. Kalau dia berjalan maju, berarti positif. Itu istilah-istilah seperti itu harus kamu pahami. Untung, rugi, maju, mundur, naik, turun, seperti itu ya. Itu istilah-istilah yang muncul, yang sering muncul dalam soal cerita tentang bilangan bulat. Harus kamu pahami mana yang positif, mana yang negatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Hal-hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.